Hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini, adakah benih-benih teroris? Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepong tempat ini. Densus ukuran daripada teroris itu Densus. Densus bukan untuk menangkap pencuri ayam. Densus bukan penangkap korupsi, tapi menangkap teroris. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, banyak sekali fitnahan, tuduhan yang diarahkan oleh berbagai pihak kepada Ponpes Al Zaitun di bawah pimpinan Profesor Dr. Panji Gumilang, Master Pertanian, teman-teman. Ada tuduhan bahwa Al Zaitun adalah tempat mencetaknya teroris, mengajarkan hal-hal yang radikal. Kemudian Al Zaitun adalah sesat, sesat, mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang lain. Kali ini luar biasa, langsung Bapak Panji Gumilang memberikan jawaban tegas dan lugas akan semua fitnahan-fitnahan yang diarahkan kepada lembaga pendidikan Al Zaitun. Untuk itu teman-teman, selama ini saya berusaha mencari info-info yang berimbang, serta mencari tahu benarkah Panji Gumilang adalah seorang radikalis yang mengkafir-kafirkan orang. Tetapi sampai detik ini saya katakan belum ada satu kata pun yang keluar dari mulut Profesor Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang kata kafir. Belum ada satu kata pun kata kafir yang terucap dari mulut beliau. Jika memang dikatakan bahwa dia mengajarkan hal-hal yang radikal dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda pahamnya dengan beliau. Kalau ada teman-teman yang menemukan, silakan kasih tahu saya. Tetapi hari ini saya senang sekali bahwa penjelasan atau klarifikasi langsung hari ini ada jawaban langsung dari Bapak Panji Gumilang atas semua tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau dan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Teman-teman, silahkan Anda simak video ini baik-baik dan mari kita nilai dengan mata hati nurani yang bersih atas semua fenomena yang terjadi sekarang ini dalam konteks lembaga pendidikan Al Zaitun. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, mungkin teman-teman muslim khususnya,
kok sepertinya Ibu Rina ini mengangkat berita-berita tentang Al Zaitun kok berbeda begitu ya. Kok berbeda dengan apa yang viral. Berbagai macam dikatakan Al Zaitun sudah sesat. Al Zaitun seorang teroris, mencetak teroris, berkaitan lagi dengan NII, KW9 dan sebagainya. Tapi kok fakta yang diangkat oleh Ibu Rina itu berbeda begitu. Teman-teman, mengapa? Karena saya hanya menemukan fakta yang demikian. Saya sampai hari ini belum menemukan fakta yang dituduhkan tersebut. Nggak tahu kalau next ya teman-teman. Tapi sampai detik ini saya belum menemukan. Saya harus telusurin terus ya fakta yang sebenarnya. Begitu. Tetapi puji Tuhan, pada hari ini saya menemukan pernyataan langsung dari Bapak Panji Gumilang yang menjawab semua tuduhan-tuduhan tersebut. Bahkan beliau mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Fitnah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya orang Kristen kok ikut-ikut membicarakan Al Zaitun? Hai teman-teman, bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Anda harus tahu, ya, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal itu sedang menggaruk bangsa ini. Anda tahu, kita umat Kristen sangat terganggu dengan adanya kelompok-kelompok radikal yang merasa punya sorga sendiri di negara ini. Kita beribadah saja tidak tenang. Gereja dipersulit untuk didirikan. Kemudian ibadah diganggu. Ya, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam gereja. Tapi dia tidak dikenakan sanksi apa-apa. Diadukan ke polisi, ya, diamankan tapi dilepaskan lagi, teman-teman. Berbeda kalau orang yang melakukan itu adalah kelompok kita minoritas. Hanya dengan mengatakan, aduh suara toa itu kegedean, itu masuk bui teman-teman, di penjara. Tetapi yang langsung masuk ke gereja dan pecicilan membubarkan orang yang sedang beribadah, itu tidak diapa-apain. Basa-basi doang ya, diistirahatkan sebentar ya di Polda, kemudian dilepaskan lagi. Itu udah drama lah semua itu, teater teman-teman. Ya, itulah sebab kalau ada kelompok-kelompok saudara kita yang muslim, yang nasionalis, ya, yang nasionalis, yang menjunjung tinggi konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat toleran, itu harus kita dukung teman-teman. Untuk apa? Untuk menetralisir, ya, untuk menetralisir apa yang terjadi di bangsa ini. Kelompok-kelompok radikal, ya, itu sedang giat untuk membawa negara ini kepada, ya, satu kondisi di mana mereka mau berkuasa. Teman-teman, itu yang mendorong saya, mengapa saya sangat giat ya mengangkat isu-isu toleransi. Ya. Dan ini adalah dari lembaga pendidikan yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu Al Zaitun. Itu alasan saya teman-teman. Semoga semua Anda paham ya teman-teman ya, karena saya melihatnya bukan hanya sejengkal dua jengkal, tetapi sudah bermil-mil ke depan. Kalau muncul banyak kelompok-kelompok toleransi dan nasionalis di bangsa ini, itu akan mengeliminir teman-teman kelompok-kelompok radikal. Jadi mari kita dukung semua lembaga, person, organisasi apapun yang bersifat nasionalis, harus kita dukung teman-teman. Untuk itu tidak berlama-lama kita akan lihat apa jawaban dari Profesor Dr. Panji Gumilang MP terhadap tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepada beliau pribadi dan kepada lembaga pendidikannya Al Zaitun. So tentunya teman-teman, sebelumnya saya selalu ingatkan, tetaplah mendukung channel Noverina Solihin ini teman-teman, agar berita kebenaran, Injil dan kabar baik
tersebar ke seluruh bumi. Dengan cara like, subscribe, dan Anda share video ini seluas-luasnya. Mari kita bangun bangsa ini dengan cara apapun yang kita punya, teman-teman. Menuju bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang menjunjung tinggi dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita wujudkan toleransi, kebersamaan, dan pri kemanusiaan. Keadilan yang beradab untuk kita semua. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NI Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan. Ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret. Karena sejatinya ini kan kelompok makar. Bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Ya kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius. Yang pertama, kita mengkonfirmasi adanya keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NIKW 9 pada 3 aspek. Pada sisi historisnya, kemudian pada sisi finansialnya, kemudian pada sisi leadershipnya. Sejak berdiri kah, Pak Asroruni? Yang pasti pada saat penelitian di tahun 2002 itu kita sudah menyimpulkan itu. Saudara-saudara dan anak-anakku dan para pelajar sekalian, pesan yang disampaikan oleh khotib sudah bagus. Ittaqullah haqqa tuqatih. Selama ini kita memesan yang objeknya adalah individu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Terjemahkan sendiri apa ittaqullah. Ittaqu itu terjemahkan sendiri. Itu adalah kepada individu orang yang dihadapi oleh khotib. Yang kaitannya dengan peribadatan apa yang dilakukan oleh individu. Katakanlah sholat. Kalau itu dimasukkan pesan individu dalam ittaqullah haqqa tuqatih, mestinya sholat itu hasilnya adalah tanha anil fakhsya wal munkar. Tanha anil fakhsya wal munkar ini yang dihasilkan oleh produk sholat itu hanya bisa terjadi kalau pelaku sholat itu sudah tumakninah. Wa idza tma'nantum faqimus sholat. Kalau kamu sudah tentram jiwamu, maka tegakkan sholat.
Mengapa? Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar hasilnya. Pribadi. Maka ada yang unsur baru, unsur lain, yang kedua adalah efek pada pribadi dan masyarakat. Pesan takwanya. Wattaku fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa. Takwa juga. Jadi takwa kepada Allah, unsurnya pribadi, produknya. Kemudian takwa kepada fitnah. Jangan dianggap fitnah itu tidak perlu ditakwai. Wattaku fitnah, apapun terjemahannya, takwa itu. Hari ini orang hanya wattaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tapi tatkala ittaqu fitnatan. Terjemahkan fitnah itu apa? Yang efeknya la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassa. Artinya fitnah itu bisa menjamah semua orang yang baik dan jelek jadi sasaran. Dilupakan. Seakan-akan itu bukan perintah takwa. Silakan, terjemahkan itu. Takwa itu apa? Karena ittaqullah juga takwa. Wattaqu fitnatan. Ada lagi. Takwa lagi. Takwa pada api. Api neraka. Wattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Efeknya adalah seluruh masyarakat. Api yang menjilat, menghancurkan. Dan bara yang bisa menghancurkan ini waquduhan nas, manusia, wal hijarah, dan benda padat. Ini tiga takwa ini belum pernah disinggung dalam khutbah. Mestinya ittaqullah haqqa tuqatih wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa wattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Orang hanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi menyebarkan fitnah. Wattaqu fitnatan. Menyebarkan api permusuhan. Mengapa itu api permusuhan? Kayu bakarnya itu manusia yang melahap-lahap. Ihya Ulumuddin menerjemahkan sebuah hadis. Barang siapa malaikat tidak masuk rumah kalau ada anjing. Al-Ghazali menerjemahkan al-kalbu, anjing, sifat. Rumah adalah rongga yang roh ada di dalamnya. Fisik yang roh ada di dalamnya. Al-bait. Kita ini bait. Rumah. Di mana ada roh, di mana ada akal, di mana ada nur ilmu. Malaikat yang nur tidak akan masuk pada rongga. Kalau di dalam rongga ini ada sifat kalb, sifat anjing. Jadi manusia mukmin itu pribadi takwa. Contohkan ibadah maghdoh yang bisa menahan fahsya dan mungkar. Kemudian takwa kepada fitnah, menghindari fitnah. Karena akibatnya merusak semua yang baik, yang jelek hancur karena fitnah. Dan disimpulkan asyaddu minal qatl. Seapi. Apa kaitannya api kok ditakwai? Karena bahan bakarnya itu manusia.
Contoh yang dirasakan oleh kita semua. Hari ini semua menyebarkan api untuk lembaga pendidikan. Tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api. Kemudian melahap-lahap lagi fitnah kepada lembaga pendidikan. Katanya pusat teroris, pusat radikalis. Saudara-saudara, otak yang encer, yang menggunakan logika ilahi, kan bisa menghitung. Hasibu anfusakum, hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini, adakah benih-benih teroris? Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepung tempat ini. Densus ukuran daripada teroris itu Densus. Densus bukan untuk menangkap pencuri ayam. Densus bukan penangkap korupsi. Tapi menangkap teroris. Baik yang tersimpan dalam rumah kalbunya yang isinya anjing, sehingga malaikat tidak bisa masuk. Mari, akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? No! Sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Catat, sejarah akan mengatakan. Inilah gambar. Surah tatakallam. Gambar ini bicara. The picture is talking. Gambar ini bicara. Tidak ada tempat teroris. Sekarang mari kita muhasabah. Tengok ke kanan. Jangan tengok kiri lah. Kanan. Orang yang memfatwakan macam-macam, adakah teroris di sana? Densus 88 masuk dan mencokok teroris ada di lembaga yang selalu mengatakan ini haram, ini halal, dan lain-lain. Catat, sejarah tidak akan diam. Mana yang teroris? Lembaga yang disuruh untuk menjaga ketentraman, menuduh teroris, menuduh sesat, di dalamnya menyimpan teroris. Densus 88 itu buktinya mencokok. Kita belum tahu apa hasilnya. Entah diadili apa tidak. Itu yang di pusat. Berjalan nyebrang laut sedikit, yang di daerah dicokok lagi. Ada teroris di situ. Mengapa? Mereka mengatakan sesat karena tempat lembaga pendidikan tertentu ini dianggap sarang teroris. Buktikan, buktikan. Syekh Panji Gumilang akan menghadapi semua tuduhan itu. Buktikan. Yang membuktikan itu Densus 88. Bukan orang yang ngoceh ke sana kemari,
dipelihara untuk ngerecokin pendidikan bangsa Indonesia. Fatu syuhadakum, kumpulkan manusia-manusia yang akan jadi saksi. Nonsen. Pelajar sekalian, Syekh di depan, jangan takut. Karena Syekh ikut perintah ittaqullah. Syekh ikut perintah wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Semua kita jalankan supaya tidak terjadi. Dan inilah mendidik. Hai orang-orang yang menganggap dirinya punya wewenang. Gunakan wewenang itu untuk membangun. Saudara-saudara, memang lembaga kita ini mendapatkan apa itu singkatan BOS itu? Bantuan Operasional Sekolah. Memang besar. Besar. Apakah itu yang dijadikan dasar supaya bisa diambil nanti dapat BOS kemudian ditilep di kampus yang dituduh macam-macam ini? 1 sen pun biaya itu on track. Tidak ada yang out of track. Namun perlu diingat, itu adalah suplemen tambahan. Az-Zaitun ini 1 bulannya, kalaulah tidak lebih dari 10, tidak kurang dari 10. 1 bulan. Nah kalau orang-orang hanya ingin merebut karena banyak bosnya, bosok. Dikumpulkan hanya untuk mencari kebenaran yang tidak pernah benar. 1 sen pun di sini BOS itu dipertanggungjawabkan. Takwalah kepada 3 tadi. Tuhan untuk dirimu, fitnah untuk masyarakat, dan dirimu. Api neraka untuk masyarakat yang bisa membakar masyarakat. Jangan dibakar Indonesia. Karena Indonesia rumahku. Katakan seperti itu pada dirimu. Indonesia ini rumah kita. Jangan dibakar oleh fitnah. Jangan dibakar oleh kayu api yang dari manusia itu. Indonesia rumahku. Asia halaman rumahku. Afrika, Eropa, Amerika, dan lain-lain benua tempat rekreasiku. Itulah yang harus diamankan dunia. Ini gara-gara mau ngambil Az-Zaitun, kemudian membuat fatwa macam-macam, membuat keputusan macam-macam, tidak laku. Semua yang kalian tetapkan itu bohong belaka. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, sudah clear ya jawaban atau bantahan dari Profesor Dr. Panji Gumilang, MP, sebagai pemimpin dari Ponpes Az-Zaitun terhadap fitnahan-fitnahan atau tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada lembaga pendidikan tersebut. Tantangan dari Syekh Panji Gumilang adalah buktikan. Hanya 1 kata, yaitu buktikan tuduhan-tuduhan Anda
terhadap lembaga pendidikan Az-Zaitun. Silakan bagi pihak-pihak yang tadi saya lihat sudah disenggol-senggol oleh Bapak Panji Gumilang supaya membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut. So teman-teman, kita tunggu seperti apa selanjutnya. Sekian dulu apa yang bisa saya bagikan teman-teman pada kesempatan ini. Teruslah mendukung channel Novarina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.